Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa solawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Buah kuldi dan kisah manusia pertama di surga. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke cerita kisah. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tinggal di surga sejak saat itu. Bapak umat manusia ini lalu diturunkan ke bumi usai terkena tipu daya iblis agar mau makan buah kuldi. Mahmud As-Safirawi menjelaskan dalam buku Bumi Sebelum Manusia Tercipta dalam Al-Quran maupun hadis tidak disebutkan nama eksplisit buah kuldi, tapi adanya Syajaratul Khuldi, yakni pohon kuldi. Hanya saja teman-teman, kata Mahmud As-Safirawi, dalam adat kebiasaan manusia yang dimakan adalah buah, maka kemudian dipersepsikan sebagai buah kuldi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ada yang menafsirkan bahwa buah kuldi adalah buah dari pohon terlarang di surga, dan setan menyebutnya sebagai pohon keajaiban atau keabadian. Nama kuldi ini merupakan penafsiran para mufassir dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Thaha ayat 120. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang dimana artinya mengatakan, maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Dia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kuldi, pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, menurut sebuah riwayat, pohon buah kuldi ini adalah sejenis pohon yang sangat besar. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan dari Syubah, dari Abu Andahab dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam surga terdapat sebatang pohon yang jika seorang pengendara melewati naungan pohon itu selama 100 tahun, niscaya ia tidak akan dapat melewatinya, yaitu pohon kuldi. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hadis tersebut turut diriwayatkan Ad-Darimi dalam musnadnya pada pembahasan tentang pelembut hati bab pohon-pohon surga. Pohon kuldi tersebut menjadi petaka bagi Nabi Adam alaihissalam. Imam Ibnu Katsir menceritakan dalam Qasas Al-Nabiyah, Nabi Adam alaihissalam dari istrinya Hawa dikeluarkan dari surga yang penuh kenikmatan, kemewahan dan kebahagiaan menuju ke bumi yang penuh kejenuhan, keletihan dan kesengsaraan karena godaan-godaan iblis yang telah menjerumuskan mereka berdua. Sahabat yang beriman dimanapun berada,
Hal ini dikisahkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya yang berakibat tampak pada keduanya sesuatu yang tertutup dari aurat keduanya. Ya, setan berkata, Tuhanku tidak melarang kamu berdua untuk mendekati pohon ini kecuali karena dia tidak senang kamu berdua menjadi malaikat atau kamu berdua termasuk orang-orang yang kekal dalam surga. Quran Al-Arab ayat 20. Ia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini bagi kamu berdua benar-benar termasuk para pemberi nasihat. Quran Al-Arab ayat 21. Ia menjerumuskan keduanya dengan tipu daya, maka keduanya telah mencicipi buah pohon tersebut. Tampaklah pada keduanya auratnya dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun di surga. Tuhan mereka menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud perkataan iblis di dalam ayat tersebut adalah seandainya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa memakan buah dari pohon yang ada di dalam surga tersebut, maka mereka akan menjadi malaikat atau akan hidup kekal di surga. Setan pun bersumpah tentang hal itu, meskipun kata-kata ini hanya tipu daya dan bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam tafsir Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia diceritakan setan pun tak henti-hentinya membujuk Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dengan berbagai tipu daya. Agar kenapa? Agar mereka mau memakan buah pohon khuldi ketika mereka mencicipi dan tersingkaplah aurat keduanya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, ketika mereka mencicipi dan belum memakan buah itu secara sempurna, tampaklah mereka auratnya masing-masing, dan tampak pula bagi masing-masing aurat pasangannya. Hal ini membuat keduanya merasa malu. Aurat yang senantiasa tertutupi kini tersingkap. Maka mulailah mereka menutupinya, yakni menutupi auratnya dengan daun-daun di surga. Terang tafsir tersebut. Ada juga yang menafsirkan bahwa buah kuldi ini bukan buah dalam makna yang sebenarnya, melainkan sebuah kiasan. Apa akibat yang dia dapati? Akibatnya mendekati perkara dilarang Allah Subhanahu wa taala itu. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diturunkan dari surga ke bumi. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa pada dasarnya Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga bukan karena melakukan sebuah kesalahan, melainkan karena sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bersandar pada sebuah hadis tentang percakapan antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Dari Abu Hurairah dari anhu ia menceritakan,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Musa alaihissalam pernah mendebat Adam alaihissalam. Musa berkata kepada Adam, engkau telah mengeluarkan manusia dari surga hingga membuat mereka sengsara karena kesalahan. Adam menjawab, wahai Musa, engkau telah dipilih Allah dengan risalah dan kalamnya. Apakah engkau mencelah diriku atas suatu hal yang telah ditulis Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Dia menciptakan aku, atau yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diriku sebelum Dia menciptakan aku? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka Adam dapat membantah argumentasi Musa. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman dimanapun berada, itulah sedikit cerita kisah tentang buah kuldi dan kisah manusia pertama di surga. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kisah tersebut bisa kita ambil dan kita petik hikmahnya dan menjadikan sebuah pembelajaran bahwasanya segala sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala janganlah sesekali untuk sengaja melakukannya, karena ingat pembalasan akan menanti Anda. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf apabila dalam video kisah ini ada salah kata ataupun ucapan, karena sahabat-sahabatku semuanya perlu kita ketahui bahwa kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, saudara-saudariku dimanapun berada, jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga saudara-saudariku yang sudah like, subscribe, dan share selalu dilancarkan segala apa yang menjadi tujuannya. Sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.